Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Rabu tanggal 10 Februari tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang kedua ayat yang kelima. Demikian firman-Nya. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu dalam terang Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pernahkah kita membayangkan apa yang akan terjadi jika matahari berhenti bersinar? Tanpa matahari, dunia akan menjadi gelap gulita, dan dalam waktu kurang dari 10 menit, pasti suhu bumi berangsur menjadi sangat dingin dan gelap, sehingga semua makhluk lambat laun akan kacau balau dan musnah. Mengapa? Karena sinar matahari dan terang adalah bagian dari kehidupan setiap makhluk. Demikianlah kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara, penuh kekacauan dan akan mendapatkan kemusnahan. Mengapa? Karena mereka telah hidup di dalam kegelapan. Mereka sudah jauh dari Tuhan yang adalah terang kehidupan. Sehingga sikap dan perbuatan bangsa Israel dikuasai oleh kesombongan dan kedengkian. Saudara yang terkasih, Tuhan tahu benar, tak ada gunanya menciptakan manusia dan makhluk-makhluk lain apabila bumi masih diliputi kegelapan. Karena bagaimanapun juga indahnya ciptaan Tuhan, manusia tak mungkin dapat melihat dan menikmatinya. Oleh sebab itu, terang diciptakan oleh Tuhan terlebih dahulu sebelum Ia menciptakan yang lainnya. Tuhan mengerti setiap kebutuhan kita, dan Dia mengerti bahwa yang utama dibutuhkan oleh manusia dan segala makhluk adalah terang. Hal inilah yang menyadarkan Daud, saudara-saudara, bahwa Tuhan adalah sumber hayat dan terang bagi kehidupan manusia. Jadi kehidupan tanpa Tuhan di dalam Daud berarti mati dan gelap. Manusia akan hidup dalam kegelapan jika jauh meninggalkan Tuhan dan pasti akan beroleh kehancuran. Sebaliknya saudara-saudara, jika kita tetap tinggal di dalam Tuhan, kegelapan tak akan menguasai hidup kita. Mengapa? Karena firman-Nya tertulis di dalam Yohanes 1 yang keempat sampai kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Artinya, kegelapan akan selalu kalah terhadap hidup kita. Jadi sapaan ini adalah ajakan kepada bangsa Israel, begitu juga kepada kita saudara-saudara, agar hidup di dalam Tuhan, sehingga ketika berjalan kita tidak akan tersandung dan tidak salah arah jalan ataupun tersesat. Ketika kita berada di dalam situasi yang gelap, saudara-saudara yang terkasih, mungkin karena listrik padam dan sebagainya, kita pasti akan mengalami kepanikan dan kita akan berusaha untuk mencari lampu, senter atau lilin. Kita tidak akan membutuhkan barang-barang yang lainnya walaupun sangat berharga. Demikian juga apabila saat ini hati kita sedang mengalami kegelapan, segeralah undang Tuhan Yesus yang adalah terang dunia di dalam hidupmu masuk ke dalam hati kita, maka kegelapan pasti akan lenyap. Tidakkah saudara-saudara di dalam Yohanes 8 ayat ke-12 firman-Nya berkata, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini firman Tuhan, saudara-saudara.
Artinya Allah sebagai terang dunia akan selalu menerangi perjalanan hidup kita. Setelah kita memiliki terang, saudara-saudara yang terkasih, maka kita harus benar-benar terpisah dengan kegelapan karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Jangan lagi hidup dalam kegelapan, tetapi kita harus berjalan di dalam terang Tuhan. Tidakkah firman-Nya berkata, saudara-saudara, dalam Efesus 5 ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya apa? Sebagai anak-anak terang, sebagai orang Kristen, kita harus selalu bersikap dan bertindak di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jauh dari kedengkian, kesombongan, dan tinggi hati. Bagaimanapun juga gelapnya keadaan hidup kita, saudara-saudara, apabila kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai terang dunia, maka kegelapan itu akan lenyap dan kita akan melihat terang kemuliaan-Nya akan dinyatakan di atas hidup kita. Mengapa? Karena firman-Nya berkata, saudara-saudara, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Itu tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita bersyukur, saudara-saudara, Tuhan berkenan menjadi jalan sehingga kita tidak sampai keliru jalan. Meski ada banyak jalan yang ditawarkan di dunia ini, orang-orang yang mengikuti Tuhan adalah orang-orang yang berjalan di jalan yang benar. Melalui sapaan ini, kita diajak untuk hidup jalan Tuhan, yaitu hidup di dalam kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Amin. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan agar hidup di dalam terang Tuhan, berjalan di dalam terang Tuhan, karena hanya dengan Tuhanlah kami Tuhan tidak akan tersandung. Hanya di dalam Tuhanlah kami tidak akan tersesat. Di mana ada banyak keinginan dunia ini yang hendak menyesatkan kami. Tuhan Yesus, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hidup setiap para pendengar, sehingga mereka Tuhan benar-benar menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapa di surga, izinkan ketika mereka sakit, Engkau berikan kesehatan. Ketika mereka lemah, Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan, Engkau berikan jalan keluar. Karena memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Bapa. Ketika Engkau bertindak dan berkarya, segala sesuatu akan berubah dan terjadi yang baru dan yang baik kepada orang percaya. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba tidak henti-hentinya berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini, untuk juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka. Setiap yang mencari pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Setiap yang lemah dan sakit, Engkau berikan kekuatan dan kesembuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga hamba tidak henti-hentinya berdoa untuk saudara-saudari itu aku Mama Ella, berikan Tuhan dia sukacita, berikan dia kesehatan. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon untuk juga saudara-saudariku yang lainnya. Berkati rumah tangga mereka. Hamba juga pada saat ini berdoa Tuhan untuk Leko Bapak Pedra, Engkau berikan ia kekuatan, pikiran yang terang untuk melihat hikmat dan hikmah yang akan Tuhan berikan kepadanya. Berikan ia kekuatan untuk menghadapi setiap pergumulan yang diperhadapkan kepadanya Tuhan. Hanya kepadamu hamba mengadu. Untuk juga Bapa udahku Tuhan, Bapa udah bukti Engkau berikan dia kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, hanya kepadamu hamba mengadu. Pada kesempatan ini hamba tidak lupa berdoa untuk istriku dan anak-anakku Tuhan yang ada di Batam. Engkau balut bungkus mereka dengan kuat dan kuasa-Mu dan serta kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka selalu
hanya memuji dan mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Inilah doa hamba-Mu Tuhan, yang hamba-Mu percayakan hanya di dalam nama Kristus Yesus Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita semua, salam sehat.